Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke video tutorial tentang uji reliabilitas menggunakan software AMOS. Ini modelnya masih sama seperti yang video lalu. Jadi ada model di sini namanya model latihan. Ya, nama variabelnya belum ada, hanya dinamai dengan X1, X2, Z, dan Y. Sama seperti kemarin, X1 juga memiliki 3 item pertanyaan atau 3 indikator ya dalam hal ini. Lalu X2 ada 4 indikator dengan 4 pertanyaan dan seterusnya. Pada data kita juga sudah diberikan data, kita juga sudah diberikan data di SPSS yang menandakan X11, X12, X13 dan seterusnya, menandakan dari item keberapa dari variabel yang ada di model ya. Jadi kalau ingat kemarin kita ada X11 berarti item ke-1 atau indikator ke-1 untuk variabel X1. X12 pertanyaan kedua atau indikator kedua untuk variabel X1 dan seterusnya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa data di dalam sini atau di SPSS atau data Excel, apapun data yang ingin diolah di dalam AMOS, itu tidak ada data yang hilang ya. Lalu juga pastikan juga tidak ada variabel-variabel yang tidak perlu ya, karena kadang di sini ada terbawa mungkin huruf atau angka yang sebenarnya tidak perlu kita masukkan. Jadi pastikan dulu kalau memang sudah rapi datanya, dapat kita tutup dan siap untuk ke AMOS. Oke, jadi ini adalah model yang sudah kita buat di dalam AMOS. Sama seperti video yang lalu juga, model ini sudah kita buat ya sebelumnya, sama dengan model yang diberikan sebagai latihan. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa bentuknya beda, ya sebenarnya hanya bentuk saja ya. Jadi kalau misalnya yang Z ini saya letakkan di tengah, ya sebetulnya sama juga. Tapi dalam hal ini saya meletakkan Z-nya di sini agar terlihat lebih lowong saja. Ya, baik. Jadi setelah kita membuat model ya sesuai dengan jumlah indikator dan lain-lain, berarti kita harus menarik data. Oke, kita tarik data yang sudah kita miliki dari menu Select Data Files. Kita cari datanya ada di mana. Oke, kita buka, sudah berhasil terbuka di sini. Oke. Dan seharusnya kalau memang belum ada nama di kotak-kotak ini, dapat dimasukkan ya ke dalam kotak-kotak yang telah ada. Tapi ini karena sudah ada nama di kotak, jadi ya tidak perlu lagi untuk meletakkan masing-masing item pertanyaan di kotak. Lalu error di sini juga telah terisi dengan plugin. Lalu covariance juga sudah ada. Dan penambahan standar error juga sudah ada untuk variabel terikat. Oke, jadi selanjutnya adalah kita cek di analysis properties, lalu di bagian output. Karena kita mau melakukan reliability analysis, jadi yang kita centang sebetulnya tidak masalah ya, ini mau dicentang banyak juga tidak apa-apa ya. Di sini ada minimization history, standardized estimates, indirect, direct, and total effects. Kalau mau melakukan normality test juga bisa diklik di sini. Jadi sebanyak-banyaknya pun klik tidak apa-apa. Nanti pada saat hasil ya kita lihat saja mana yang perlu. Oke, jadi kita tutup, lalu kita tekan calculate estimates di sini. Oke, ini sudah berhasil di run. Lalu standardized estimates kita lihat ya, ini sudah ada angka-angkanya. Tapi kalau kurang jelas ya, kurang besar gitu angkanya, maka kita bisa lari ke text output di sini.
dan kita lihat di bagian estimates. Oke, seperti video yang lalu bahwa kalau kita ingin melakukan uji validitas, maka yang kita lihat adalah standardized regression weights. Jadi berapa faktor loading atau standardized factor loading untuk masing-masing item pertanyaan, ya. Nah, untuk diuji validitas, untuk diuji reliabilitas, caranya ada hubungannya juga dengan estimate ini. Jadi kita copy dulu standardized regression weight-nya, kita copy dan kita pindahkan ke Excel. Ya, kita pindahkan ke sini. Baik. Untuk uji reliabilitas, standarisasi atau dikatakan reliable jika nilai CR atau composite reliability lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE atau average variance extract itu lebih besar dari 0,5. Nah, sebetulnya di dalam Amos ada plugin yang langsung mengeluarkan nilai CR dan AVE, tapi kebetulan di Amos yang saya miliki itu di plugin sini tidak ada bantuan untuk menghitung nilai CR dan AVE tersebut, sehingga kita harus menghitungnya secara manual dengan menggunakan bantuan Excel. Tuh. Untuk CR atau composite reliability, rumusnya adalah sigma atau jumlah dari standardized loading factor atau SLF yang dikuadratkan lalu dibagi jumlah dari standardized loading factor kuadrat plus jumlah error. AVE juga sudah ada rumusnya. Dengan E tadi atau error, rumusnya adalah 1 dikurang standardized loading factor dipangkatkan 2 atau kuadrat. Nah, dengan berbekal rumus ini berarti kita harus menghitung loading factor yang dikuadratkan, lalu juga E-nya dan juga sigma dari standardized loading factor dan standardized loading factor kuadrat ya, sehingga kita bisa mencari 2 angka untuk CR dan AVE. Untuk memudahkan saya pindahkan ke sebelah kanan atas, kanan atas saja di sini. Oke, kita lihat bahwa sekarang sudah ada ini X1, X12, X13 dan seterusnya. Yang kita tidak perlukan kita hapus. Ya, yang kita perlukan kan X11, X12 dan seterusnya ya. Jadi di sini mungkin kita tulis dulu ada variabel, lalu di sebelah sini ada indikator atau item pertanyaan juga boleh. Ya, lalu ada SLF, standardized loading factor, lalu ada SLF pangkat 2 ya, kita tulis saja. Lalu ada error, lalu ada apalagi ya, jumlah SLF standardized loading factor ya, SLF jumlah standardized loading factor, jumlah standardized loading factor yang dikuadratkan, lalu juga ada apalagi ya yang kita perlukan, jumlah E ya. Dan di ujung mungkin kita coba di sini CR, tulis dan AVE. Oke, kita ketikkan. Ya, indikator kita pindahkan ini ke sini. Ya, lalu ini kita pindahkan ke sini ya. Belum kelar copy ke sini. Oke, yang ini tidak perlu kita hapus. Oke, kita lihat dulu X11, X12, X13, 24. Oke, ini terbalik tidak apa-apa ya. Lalu Z11, Z12. Oh, ini ada yang
Z1516-nya di bawah kita pindahkan. Ini naik. Oh sorry, bentar. Ini naik. Ya, jadi lebih mudah ya. Jadi kalau ini adalah variabel X1, lalu ini variabel X2, lalu ini variabel Z, dan ini variabel Y. Kalau ingin di merge atau ingin dipercantik silakan saja ya, boleh aja, ini biar memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Nanti bisa kita buat tabel di Excel yang lebih cantik ya. Ini hanya untuk memudahkan. Oke, sudah. Lalu sekarang SLF pangkat 2, berarti sel ini dipangkatkan 2. Iya, kita kopikan ke bawah. Oke, lalu E adalah ini ya, 1 dikurang SLF pangkat 2, berarti 1 dikurang dengan sel yang sebelumnya. Oke, kita copy ke bawah. Ya, nanti kita buat berapa ini ya, berapa desimal di belakang koma. Lalu jumlah SLF berarti jumlah dari standardized loading factor. Kita ambil sum-nya, berarti dari apa ini? SLF berarti dari X1, X2 dan X3 ya. Oke. Ini enggak, kita kopikan ke bawah. Oh, sorry. Bisa kita langsung kopikan ya. Kita satu-satu saja. Berarti ini sum dari sini ya. Oke, kalau ada yang masih bertanya, berarti kayak jumlah SLF dari Z. Berarti kan adalah jumlah dari standardized loading factor Z11, 12, 13, 14 sampai habis ya 16. Berarti ini kita jumlahkan atau kita sum. Nah, lalu yang untuk Y, sum dari Y11 dan Y12. Oke, sudah ya, sudah sepertinya. Lalu kalau yang ini bisa kita tarik ke sini ya. Coba kita cek dulu jumlah dari L3 dan L5. L3 sampai L5. Ya, betul. Ini juga berarti bisa kita tarik ke samping. Ya, karena sama. Oke. Lalu jumlah E berarti juga sama ya, seperti sebelumnya ya, hanya saja ininya selnya di M. Kita cek M3 sampai M5 ya, betul ya, sama berarti. Oke, iya. Ini kalau mau kita samakan semua jadi 3 desimal aja ya di belakang koma. Oke, ini sudah. Jadi kita sekarang sudah punya jumlah SLF, standardized loading factor, dari masing-masing variabel. Lalu punya juga jumlah dari standardized loading factor yang dikuadratkan. Lalu kita juga punya jumlah E. Jadi sudah bisa untuk mengerjakan CR dan AVE sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Oke, kita coba di CR untuk X1. CR untuk X1 adalah jumlah SLF yang dikuadratkan, berarti jumlah dari jumlah SLF lalu dipangkatkan 2 dibagi jumlah SLF yang dipangkatkan 2 ditambah jumlah E ya.
Oke. Ya, segini dapatnya. Coba kita cek lagi. Ini sel dari jumlah SLF yang dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah, ya, oke, sudah. Lalu yang ini berarti jumlah SLF yang dipangkatkan 2 ditambah errornya, jumlah errornya. Oke, yang untuk Z begitu juga, dibagi dengan dibagi pelan-pelan saja ya, jadi kita juga bisa lebih teliti ya. Ups, tuh selalu ada yang kayak begini ya kalau di Excel. Jadi pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Oke, dan untuk yang Y berarti ini dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah SLF yang dipangkatkan 2 ditambah dengan jumlah error. Oke, kalau yang ini apakah benar ya? Tinggi juga ya, 0,9. Coba kita lihat K9. Oh iya, ini ada yang salah nih. K9, ini harusnya dari K10. Oke, ini dari K10. Ini ada yang salah di sini. Oke, kita harus cek lagi. 610. Iya. Oke, kalau AVE, oke, ini nilai CR sudah ya. Nilai CR sudah kita hitung menggunakan rumus ini tadi. Sekarang jumlah dari perhitungan dari AVE, jumlah SLF yang dikuadratkan, berarti ini dibagi, oke, berarti sama dengan jumlah SLF yang sudah dipangkatkan 2 tadi dibagi dengan jumlah dia ditambah E. Ya. Ini dibagi dia ditambah E. Itu juga yang ini dibagi dan yang terakhir dibagi dia ditambah dengan jumlah errornya. Oke, kita lihat lagi, kita cek. Iya, sudah benar. Oke, karena kita perlu nilai CR dan AVE, maka ini bisa kita tebalkan ya untuk kita lihat. Oke, dapat kita lihat di sini hasil dari CR untuk X1 adalah 0,755, X2 0,877, untuk Z 0,891 dan untuk Y 0,711. Nah, kalau kita bandingkan dengan tadi standarisasi dari reliabilitas atau uji reliabilitas, CR itu harus lebih besar dari 0,7. Ya, ini ada 0,7. Nah, melihat dari hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah ya dalam uji reliabilitas atau semua item itu dikatakan reliable ya. Lalu untuk AVE-nya juga harus lebih besar dari 0,5. Kita perhatikan juga bahwa di sini semua jumlah dari AVE sudah memenuhi standar, yaitu lebih besar dari 0,5.
Berarti dua hal ini, CR dan AVE, sudah memenuhi kriteria. Artinya item atau variabel yang kita gunakan itu dapat dikatakan reliable berdasarkan dari CR dan APE. Sekian tutorial dari uji reliabilitas menggunakan AMOS. Jika ada yang kurang jelas dapat didiskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.